Kisah bermula di sebuah perbatasan antara California dan Meksiko, di mana terlihat 4 orang pria bersama seorang wanita penghibur sedang melakukan transaksi narkoba. Tak lama kemudian beberapa orang yang mengaku sebagai anggota DEA tiba-tiba melakukan penyergapan di tempat tersebut. Salah satu dari mereka kemudian mengetahui jika 2 dari 4 orang yang terlibat transaksi itu adalah anggota DEA yang sedang menyamar. Situasi jadi tak terkendali ketika keempat orang yang melakukan penyergapan tersebut mulai menghabisi semua orang yang berada di sana. No, it's me, it's Kahane. No, we're DEA, we're DEA. Aksi mereka rupanya diketahui oleh 2 wanita penghibur lain yang berusaha kabur dari tempat tersebut. Keempat orang pria bertopeng kemudian pergi membawa tas berisi narkoba dan koper berisi uang yang mereka rampas, lalu mengejar 2 wanita yang menjadi saksi mata dalam insiden tersebut. Beruntung kedua wanita itu berhasil bersembunyi di bawah jembatan. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar sirine polisi, hingga membuat keempat orang itu segera mengakhiri pencarian mereka. Little regarding the alleged brutal assault of the migrant driver on Monday by an officer. That's him. What do we want? Di kantor polisi, seorang petugas polisi perbatasan Parubaya bernama Mike Johansson dipanggil ke ruangan oleh atasannya yang bernama Hernandez. Don't pout, big guy. You look good. All dressed up for your big day? Thank you. Yeah. Sit down, sir. Di ruangannya, Hernandez memperlihatkan video ketika Johansson bertindak kasar pada seorang imigran Meksiko pada saat bertugas. Video itu pun beredar luas dan menurut Hernandez tindakan Johansson dianggap telah membuat malu institusi kepolisian mereka. Watch. Mexican lowlife. No camera. Go. Mexican lowlife. That was the headline. Akibat tindakannya itu, Hernandez kemudian memberikan sebuah tugas untuk Johansson, di mana dia diminta menuju Meksiko untuk menjemput 2 wanita yang menjadi saksi insiden penembakan 2 anggota DEA di perbatasan Meksiko. Diketahui jika 2 wanita tersebut berhasil tertangkap oleh kepolisian Meksiko saat mereka sedang mengutil di toko pakaian. Bring those 2 witnesses back here from Mexico ASAP. Malam harinya, Johansson bertemu dengan para sahabatnya, antara lain Hills yang juga rekannya di kepolisian. Kemudian sahabatnya yang telah pensiun bernama Brainer. Sembari mencandai Johansson, Brainer sempat menyarankan agar sebaiknya Johansson menolak tugas dari pimpinannya Hernandez yang menyuruhnya menjemput saksi di penjara Meksiko. Johansson sendiri sebenarnya tak menginginkan tugas tersebut karena dirinya benci dengan orang-orang Meksiko sebab banyak dari mereka yang membawa narkoba dan bermigrasi ilegal di Amerika. Di tengah perbincangan, tiba-tiba 2 orang sahabat Johansson yang lain pun bergabung di sana. Hey, I need another shot. Where'd you get that hat? Singkat cerita, keesokan harinya, Johansson mulai menjalankan misinya menuju Meksiko. Setibanya di perbatasan, dia bertemu dengan seorang polisi federal Meksiko bernama De La Cruz, yang mana De La Cruz adalah polisi yang ditugaskan untuk menemani Johansson menjemput 2 saksi mata kasus penembakan anggota DEA tersebut. Liaison to the wonderful world of extraditions. Officer De La Cruz, Mexican Federal Police. Setelah 3 jam berkendara, Johansson akhirnya bertemu dengan 2 saksi wanita bernama Leticia dan Rosa. Kedua wanita itu kemudian masuk ke dalam mobil dan mereka segera berangkat kembali menuju perbatasan Amerika-Meksiko. ¿Por qué no le cuentas a tu jefe también que en 2 horas nos van a encontrar muertas?
Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil polisi Meksiko mendekat dan menyuruh mereka menepi. Tapi tiba-tiba, dua orang polisi Meksiko itu ternyata adalah suruhan kartel narkoba yang berusaha menghabisi dua saksi yang dibawa Johansson. Setelah menghabisi kedua polisi tersebut, Johansson melapor pada Hernandez dan meminta bantuan. Ketika menyadari dirinya tertembak, Johansson mengakhiri panggilan tersebut. Sementara itu di mobil, Rosa terlihat histeris menangisi Leticia yang ternyata telah meninggal dunia. Setelah situasi tenang, Johansson menyuruh Rosa mengambilkan kotak P3K dalam kendaraan polisi Meksiko. Namun kesempatan itu malah dimanfaatkan Rosa untuk mengambil senapan polisi dan menodong Johansson. Wait, what are you doing? Namun setelah melihat kondisi Johansson yang semakin lemah, Rosa membuang senjata tersebut lalu mengambil kotak P3K dan mulai mengobati luka di perut Johansson. Johansson yang merasa kondisinya semakin memburuk minta Rosa segera membawanya ke rumah sakit. Rosa mengatakan bahwa rumah sakit saat ini bukanlah tempat yang aman dan dia punya tempat yang tepat untuk mereka. No more of your fucking calls. Tiba-tiba ponsel Johansson kembali berdering. Rosa melarang mengangkat panggilan tersebut sebab khawatir jika ada polisi korup yang mengetahui keberadaannya. Tak lama kemudian Johansson yang kehilangan banyak darah pun perlahan mulai tak sadarkan diri. Singkat cerita, Johansson terbangun di sebuah rumah dengan luka yang telah dirawat, satu tangan terborgol di atas kasur, dan seorang pria yang tampak terus mengawasi dirinya. Tak lama kemudian Rosa masuk ke ruangan itu bersama seorang polisi Meksiko yang ternyata adalah saudara kandungnya. He's not one of the ones who try to kill you. This is my brother. Rosa menjelaskan bahwa kakaknya bukanlah polisi yang akan menghabisi Johansson seperti dua polisi yang telah menyerang mereka. Rosa mengatakan bahwa dia telah menghancurkan ponsel Johansson dan menyimpan senjatanya, serta menyuruh Johansson beristirahat selama seminggu untuk memulihkan lukanya. Johansson dirawat dengan baik dan dijaga bergantian oleh ibu dan sepupu Rosa. Bahkan sang ibu juga memasakkan makanan-makanan lezat khas Meksiko yang ternyata disukai Johansson. Sementara itu di kantor polisi, Brenner dan Hilt yang mendapat kabar tentang Johansson merasa khawatir dan menanyakan kabar terbaru tentang sahabatnya itu pada Hernandez. Brenner yang juga seorang pensiunan polisi menawarkan bantuan untuk mencari Johansson. Namun dengan halus Hernandez menolak dan berjanji akan mengabari Brenner jika dia memang membutuhkan bantuan. Hernandez juga minta Hill tak perlu khawatir dan menyuruhnya untuk fokus pada kasus yang lain. Don't sweat it, guys. I'll let you know if I can use your help, Brenner. As for you, Hilt, I need you on the Woolsey Street shooting. Kembali di kediaman keluarga Rosa, di mana pagi itu Rosa menemui Johansson untuk memberikan obat dan membersihkan lukanya. Rosa menjelaskan kemungkinan ada konspirasi antara polisi Amerika dan kartel Meksiko untuk menyuap polisi Meksiko yang kemarin mencoba membunuh mereka. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan penyergapan tak lain adalah polisi Amerika itu sendiri. Rosa berani berkata begitu sebab mendengar salah satu korban mengatakan jika dirinya adalah DEA. So what did you see that makes you think they were American police? The masked men recognized the DEA agent. And then they shot him. Mendengar penjelasan Rosa, Johansson kemudian menanyakan kembali ponselnya karena ingin menghubungi Hernandez untuk menyampaikan informasi tersebut. Tak lama kemudian Rosa kembali ke kamar. Dia menyuruh ibunya beristirahat dan akan menggantikan untuk menjaga Johansson. Rosa bertanya jika dia ikut bersama Johansson, apakah polisi Amerika akan melindungi dirinya. Johansson menjelaskan bahwa program pelindungan saksi tersedia bagi Rosa jika dia memang memiliki informasi relevan. Setelah mendengar penjelasan itu, Rosa yang memang bercita-cita hidup di Amerika bersedia kembali ke sana. Rosa lalu mengembalikan ponselnya agar Johansson menghubungi atasannya untuk menjemput mereka tanpa sepengetahuan Miguel kakaknya. Di kantor polisi Amerika, Hernandez menerima panggilan dari Johansson yang memberikan lokasinya dan meminta Hernandez mengirim orang untuk menjemput mereka. Johansson, where the holy hell are you? But we need to get out of here. We need help to do it. Hernandez menyarankan agar Johansson dan Rosa menuju konsulat Amerika di Nogales, dan dari sanalah dia akan mengirim orang untuk menjemput mereka. FBI's already down there with Mexican Federal Police. Setelah mendengar hal tersebut, Johansson pun memberitahu Hernandez tentang semua yang telah dikatakan Rosa.
Tak lama kemudian Miguel datang membawakan baju untuk Johansson dan mengajaknya makan bersama. Para ti. Ven con nosotros. Ketika makan, Rosa menjelaskan bahwa saat ini Johansson menjadi target buruan polisi Meksiko dan FBI karena dianggap telah membunuh De La Cruz dan 2 orang anggota polisi kemarin. The authorities are looking for you. It's all over the news. They said you killed the federal and the 2 Mexican cops. You're the one wanted for murder. What? Johansson merasa heran sebab jika dia dianggap sebagai buronan, lalu kenapa Miguel mengizinkannya bersembunyi di sini? Miguel merasa berhutang budi pada Johansson karena telah menyelamatkan Rosa, dan karena itulah dia membiarkan Johansson bersembunyi di rumahnya dan berjanji jika Johansson telah pulih maka dia akan mengantarkan Johansson kembali ke Amerika. Namun dengan satu syarat, Rosa tak boleh ikut dengannya. Why am I cuffed so damn bad? I came down to get her. Ella se queda. Aquí. Johansson lalu menjelaskan bahwa dia perlu membawa Rosa agar gadis itu bisa menjelaskan pada polisi mengenai insiden penembakan anggota DIA. Tapi dengan tegas Miguel menolak hal tersebut hingga menimbulkan keributan di antara mereka. Tak lama setelah Johansson kembali diborgol di kamar, Rosa membujuk Miguel agar mengizinkannya ke Amerika bersama Johansson. Tengo que regresar a los Estados Unidos. Yo quiero ir, tú lo sabes. Te van a encontrar, Rosa. Te van a matar, vas a que te maten nomás. Todo va a estar bien. Tiba-tiba sekelompok kartel mendatangi rumahnya. Mereka menginginkan Rosa dan Johansson dan berjanji akan melepaskan lainnya. Salvador menyambut tawaran itu dengan tembakan hingga mengenai salah satu anggota kartel tersebut. Rosa dan ibunya segera bersembunyi. Sementara Johansson terus berteriak agar Miguel melepaskan borgolnya. Di tengah aksi saling menembak, Miguel memberikan kunci pada Salvador untuk melepaskan Johansson. Nahas bagi Salvador yang harus tewas setelah tertembak salah satu kartel dari belakang. Johansson berusaha melindungi diri menggunakan senapan milik Salvador hingga berhasil menghabisi salah satu kartel tersebut. Setelah melepaskan borgolnya, Johansson segera menyelamatkan Miguel dan menghabisi semua kartel yang menyerang mereka. Rosa dan ibunya yang sedang berlindung nyaris jadi sasaran kartel hingga tiba-tiba Johansson berhasil menghabisi pria tersebut. Sementara itu di luar, satu anggota kartel yang tersisa berhasil melarikan diri. Setelah kejadian itu, Miguel menyerahkan kunci mobilnya pada Johansson dan mengizinkannya untuk membawa Rosa. Sebelum pergi, ibu Rosa memberi uang simpanannya untuk dibawa sebagai bekal di perjalanan mereka. Ibunya kemudian memakaikan kalung keberuntungan pada Johansson dan berpesan jika ingin melawan serigala maka Johansson pun harus menjadi serigala. Pelear con los lobos, tienes que ser un lobo. Karena banyak yang mencari mereka hingga tak tahu siapa yang harus dipercaya, Rosa minta Johansson menuju sebuah daerah dan membayar seorang penyelundup imigran yang dia percaya untuk membawa mereka dengan aman menuju perbatasan Amerika keesokan harinya. Karena perjalanan baru akan dimulai besok, mereka memutuskan menginap di hotel. Dan di sana Johansson menghubungi Brenner untuk memberitahu titik penjemputan mereka. Hey, Brenner. Yeah, I know. Thanks, buddy. Di sana Rosa menceritakan jika banyak orang Meksiko yang tak punya rumah hingga di masa tua mereka. Menjalani hidup yang penuh perjuangan dan rasa sakit di Meksiko membuat sebagian dari mereka menuju Amerika untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik di sana. Bahkan dia, Leticia, dan saudara Leticia pernah membayar penyelundup untuk membawa mereka ke Amerika. Namun dalam perjalanan, Leticia harus kehilangan saudaranya setelah beberapa orang di perbatasan menyerang mereka. Setelah beberapa lama di Amerika, Rosa dan Leticia sempat merasakan kehidupan yang lebih baik hingga akhirnya mereka menjadi saksi pembunuhan DIA dan kembali melarikan diri menuju Meksiko. Singkat cerita, keesokan paginya mereka dikejutkan oleh kedatangan Hilt yang secara tiba-tiba telah berada di sana. Hilt yang tak datang sendiri mengatakan jika mereka khawatir, kemudian meretas keberadaan Johansson dari panggilannya ke Brenner, dan dari sanalah dia menemukan hotel tersebut untuk menjemput Johansson dan Rosa. So why in the hell are you here? Your heartfelt call to an old buddy traced back to a village about 8 miles down the highway. Meski Rosa telah membayar penyelundup untuk membawanya ke Amerika, akhirnya Johansson memutuskan untuk pulang bersama teman-teman lamanya.
Di perjalanan, Johansson sempat heran dengan teman-temannya yang menggunakan 2 mobil untuk menjemput, serta mengambil jalur berbeda dengan alasan keamanan mereka. Rosa yang sedari awal telah merasa curiga dengan rekan-rekan Johansson, tak sengaja melihat gelang yang dipakai Brenner, di mana seingatnya itu adalah gelang yang digunakan oleh salah seorang penjahat yang mencarinya saat bersembunyi di bawah jembatan. Menggunakan bahasa Meksiko, Rosa lalu memberi kode pada Johansson. Dia meyakinkan Johansson bahwa 4 orang rekannya itu adalah orang yang mengejarnya pada malam terjadinya penembakan anggota DIA. These are the wolves. Trust me. Johansson kemudian beralasan ingin bicara 4 mata dengan Brenner dan menyuruhnya menepi. Dia lalu mengkonfrontir Brenner mengenai peristiwa penembakan anggota DIA. Brenner berusaha mengelak seolah tak mengetahui apapun tentang DIA maupun permasalahan institusi polisi sejak dirinya pensiun. Hills dan Michael yang melihat ketegangan mereka kemudian mendekat dan menanyakan apa yang sedang dibicarakan mereka. Tiba-tiba, Brenner dan Michael yang merasa tak mungkin lagi menyembunyikan rahasianya mengambil senjata dan menodong Johansson. Give up your piece. Come on. We're gonna have to have a little chat. Mike, give it to him. Hey, come on. No. Hills menjelaskan jika mereka memang adalah pelaku penyergapan tersebut. Awalnya mereka hanya berniat mengambil uang dan narkoba tanpa mengetahui ada 2 agen DIA yang sedang menyamar. Mereka terpaksa menghabisinya karena salah satu dari 2 agen tersebut mengenali Hills. Brenner lalu menyuruh Michael menjemput Rosa. Dia kemudian membujuk Johansson bekerja sama sebab mereka hanya tinggal menghabisi Rosa dan masalah pun selesai. Melihat gelagat Johansson yang sepertinya tak ingin bekerja sama dan malah mencoba bernegosiasi, Brenner berencana menghabisi Johansson juga. Mengetahui hal itu, Hills tak setuju dan mengingatkan Brenner jika tak seharusnya begini. Hills berusaha merebut pistol Brenner hingga tiba-tiba Michael berusaha merebut pistolnya hingga terjadilah duel di antara mereka. Setelah menghabisi Michael, Johansson berhasil menyelamatkan Rosa tepat saat Brenner akan menghabisi wanita tersebut. Tapi tiba-tiba, 1 orang rekan yang awalnya menunggu di mobil keluar dan mulai menembaki mereka. Beruntung Johansson bertindak cepat dan berhasil melumpuhkan rekannya tersebut. Ketika Johansson mendekati Hill yang tengah sekarat, dia minta maaf atas kekilafan yang telah mereka perbuat. Menggunakan mobil Brenner, Johansson dan Rosa menemui penyelundup yang akan membawa mereka menyeberangi Meksiko menggunakan jalur ilegal ke Amerika. Di sana Johansson melihat senyuman penuh harap para imigran di tengah sulitnya rintangan dan risiko yang harus mereka lalui menuju Amerika demi memperjuangkan kehidupan yang layak. Setibanya di perbatasan dan selangkah lagi menuju tanah impian, kebahagiaan mereka harus sirna ketika tiba-tiba beberapa orang polisi Meksiko datang dan menangkap mereka. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Johansson kembali bertugas di kepolisian dan mendapat penghargaan atas aksinya menyelamatkan saksi sekaligus sikap jujurnya terhadap institusi polisi. Hernandez merasa jika misi yang dilakukan Johansson di Meksiko telah mengubah pandangannya tentang orang-orang Meksiko. At least you're no longer the monster in the closet. I still got a lot of work to clean up the apartment. Tak lama kemudian Rosa tiba di sana mengunjungi Johansson pertama kalinya sejak 5 bulan terakhir. Hi. Hi. Look, I tried to contact you. They wouldn't let me. With all the stupid legal stuff. Rosa mengatakan jaksa menawarinya kesepakatan dan saat ini tinggal menunggu waktu hingga dia resmi menjadi warga negara Amerika Serikat. So how you doing? I'm now on my way to becoming an official U.S. citizen. The DA cut me a pretty sweet deal. Wow, that's great. Yeah. See you around. Rosa, you like American coffee? It's the best. Dan film pun diakhiri dengan Johansson dan Rosa yang sepertinya akan menuju pelaminan, meninggalkan sahabat-sahabat jomblo yang sedang menonton cerita ini. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita kali ini. Buat yang selalu bertanya di kolom komentar tentang judul film yang sedang diceritakan, jawabannya selalu ada di pojok kiri bawah sepanjang cerita filmnya.
atau pada thumbnail di video ini. Terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah menonton. Saya doakan sehat selalu, murah rezekinya, gampang jodohnya, dan selalu dekat dengan Tuhannya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.